Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang variabel dummy. Jadi di sini variabel dummy yang digunakan sebagai faktor independen dalam analisis regresi linear berganda. Seperti apa variabel dummy? Saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita nanti praktek langsung ke program SPSS. Jadi variabel dummy di sini biasanya variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Jadi variabel itu datanya adalah deskriptif atau berupa kata-kata. Sehingga untuk diinput dalam sebuah data, maka kita harus mengkuantitatifkan variabel yang sifatnya kualitatif itu. Jadi dari kata-kata diubah menjadi angka. Tuh. Yang kedua di sini variabel dummy biasanya disebut dengan variabel boneka atau buatan karena nilai sebenarnya adalah skala. Jadi di sini kenapa disebut dengan variabel boneka? Karena tidak ada nilai angka dalam data tersebut. Jadi kita harus mengkodekan dikasih angka berapa sih isi dari data variabel tersebut. Yang ketiga, variabel dummy dimasukkan dalam analisis karena kita ingin mengetahui pengaruh variabel independen kategori tersebut. Artinya, karena variabel ini mempunyai pengaruh secara teori atau secara real di lapang, maka kita harus masukkan variabel tersebut meskipun variabelnya isinya berupa kata-kata. Contohnya seperti ini. Jadi kita langsung ke contoh. Nah, produksi suatu komoditas ini dipengaruhi oleh penggunaan benih. Jadi semakin banyak benih maka produksinya semakin meningkat juga. Kemudian penggunaan pupuk, jadi semakin banyak dan sesuai dengan tepat cara waktu dalam penggunaan pupuk maka produksinya semakin meningkat. Kemudian penggunaan pestisida, penggunaan tenaga kerja, dan keikutsertaan kelompok tani. Di sini data benih biasanya berupa angka, berapa gram, bisa 8. Di sini contohnya 8.000 gram. Kemudian data pupuk juga berupa angka, ini berupa 350 kilo contohnya. Kemudian data pestisida juga berupa angka, yaitu kilogram. Dan tenaga kerja di sini berupa angka yaitu HOK, sedangkan keikutsertaan kelompok tani di sini isinya berupa kata-kata. Contoh Pak Kusmono menggunakan benih 800 gram di responden 1 ya. Pak Kusmono menggunakan benih 8.000 gram. Kemudian pupuk yang digunakan 350 kilo. Dia menggunakan pestisida sebanyak 77 kilo. Dan tenaga kerja yang digunakan sebanyak 343 HOK. Sedangkan Pak Kusmono di sini ikut kelompok tani. Dan produksi dari hasil panennya sebanyak 25.000 kilo. Sekarang kasusnya adalah ada yang namanya variabel dummy, yaitu keikutsertaan kelompok tani. Bagaimana cara memasukkan data dummy tersebut jika datanya tidak berupa angka, yaitu hanya berupa kata-kata, yaitu ikut dan tidak ikut. Variabel dummy di sini saya jelaskan kembali. Variabel dummy di sini memiliki angka nilai 1 dan 0. Jadi dikodekan 1 dan 0. 1 adalah nilai yang lebih tinggi poinnya, dan sedangkan 0 di sini adalah nilai yang lebih rendah poinnya. Kita balik lagi ke data. Sini kalau orang ikut kelompok tani secara teori mungkin lebih memahami dalam melakukan proses budidaya usaha tani. Sedangkan yang tidak ikut secara hipotesa lebih tidak paham tentang kondisi pertanian. Karena kalau yang ikut kelompok tani di sini ada informasi dari penyuluh atau ada diskusi antar kelompok tani. Maka yang ikut di sini dikasih angka 1. Yang tidak ikut dikasih angka 0. Dan seterusnya. Jadi yang ikut nanti kita ubah jadi angka 1.
Dan yang tidak ikut di sini kita ubah jadi angka 0. Biar mempermudah, saya copy datanya ya. Saya copy data. Jadi kata-kata ikut dan tidak ikut itu kalau dimasukkan dalam statistik tidak akan bisa. Makanya kita harus mengkodekan yang namanya variabel dummy. Sudah saya copy semua ya. Jadi di sini yang ikut kita ubah angka 1 karena nilainya lebih besar, sedangkan yang kosong kita kasih angka 0. Jadi variabel dummy adalah variabel yang sifat datanya kualitatif, kemudian kita harus mengkuantitatifkan untuk keperluan analisis data. Sedangkan variabel dummy sendiri di sini dibagi 3, yaitu ada dummy intercept, kemudian dummy slope, yang ketiga dummy kombinasi. Yang kita praktekkan hari ini adalah penggunaan dummy slope. Dummy slope artinya variabel tersebut berdiri sendiri, tidak melekat pada variabel X lain. Contoh kalau variabel dummy ini kan ada 3 dia. Kalau variabel dummy slope ini melekat pada variabel, tidak berdiri sendiri. Contohnya di sini benih. Ya. Ternyata dibagi 2, benih unggul dan benih lokal. Maka di sini harus kita damikan, yang unggul kita kasih angka 1, yang lokal kita kasih angka 0. Itu baru disebut dengan variabel dummy slope karena melekat pada variabel X, yaitu variabel benih. Sedangkan kelompok tani di sini berdiri sendiri, tidak melekat pada variabel X, maka disebut dengan dummy intercept. Kita sudah punya data sekarang, variabel independennya sudah ada 5, beda yang kemarin. Jadi X1 benih, X2 pupuk, X3 pestisida, X4 tenaga kerja, dan D1 di sini dummy keikutsertaan kelompok tani, dan Y-nya produksi. Sekarang untuk analisis data regresinya sama dengan yang kemarin. Kita copy datanya. Kemudian kita pastekan ke SPSS. Kita ubah nama variabelnya. Kita ubah di sini benih. Kemudian pupuk, pestisida, tenaga kerja, keikutsertaan kelompok tani, saya singkat keikutsertaan KT, kemudian produksi. Kita balik lagi ke data view, kemudian kita analisis. Sama dengan regresi analyze, regresi linear, kita masukkan produksinya ke dependent. Sedangkan semua variabel independennya kita masukkan ke tabel independen, termasuk keikutsertaan kelompok tani kita masukkan. Kemudian kita tinggal klik OK. Maka nanti akan muncul dummy dari keikutsertaan kelompok tani. Nilainya signifikansinya 0,012. Artinya di sini berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dengan kesalahan 5%. Sehingga cara bacanya adalah keikutsertaan kelompok tani berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi usaha tani. Artinya orang yang ikut kelompok tani kemungkinan besar produksinya lebih besar daripada yang tidak ikut kelompok tani. Alasannya nanti bisa tergantung di lapang. Bisa karena ada bantuan benih unggul, atau di sini ada penyuluhan, kemudian ada tata cara penanggulangan hama penyakit dan sebagainya. Jadi dummy ini akan keluar angkanya. Kalau kita masukkan data yang berupa kata-kata, maka hasil datanya tidak akan keluar karena analisis ini hanya menganalisis data yang berupa angka, bukan berupa kata-kata. Jadi ini adalah contoh dummy, tapi dummy-nya dummy intercept, bukan dummy slope. Jadi ini adalah dummy intercept karena berdiri sendiri. Kalau melekat pada
variabel X lain seperti melekat pada benih, maka disebut dengan variabel dummy slope. Kalau berdiri sendiri, maka disebut dengan dummy intercept. Kalau berdiri sendiri. Itu saja mungkin dari saya penjelasan tentang variabel dummy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.